Baik, kita mulai ya, Dok. Ya, Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Izzah dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami. Saya sebagai host, Dr. Arif, dan juga kita sudah ditemani sore hari ini oleh narasumber kita yang akan membahas tentang suatu tema nih yang terkait ibadah puasa dan juga bagaimana memelihara daya tahan tubuh anak pada saat menjalankan ibadah puasa, khususnya di kondisi yang istimewa ini ya, di tengah-tengah memang kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu COVID-19. Mari kita buka kegiatan kita sore hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah seri ketiga dari acara ngabuburit bersama Al-Izzah. Alhamdulillah kita sudah tayangkan sebanyak 3 kali, dan di seri ketiga ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kalau 2 seri yang sebelumnya kita menghadirkan para ustadz yang memang kompeten di bidang keilmuannya terkait peribadahan dan sebagainya. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita juga kedatangan seorang istimewa yang membahas masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita memelihara atau menjaga imunitas tubuh, imunitas kesehatan anak kita, terutama saat belajar berpuasa di bulan Ramadan ini, menyikapi juga kondisi bulan Ramadan saat ini kita sedang berada di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita sore hari ini, yaitu Dr. Roni Adenova, spesialis anak. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Iza Cikampek. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Gimana kabarnya, dokter, sore hari ini, Dok? Alhamdulillah, Ya. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dokter dan keluarga selalu sehat. Di Ya, kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Roni, spesialis anak, tentang bagaimana tipsnya nih atau strateginya para ayah bunda di rumah, sahabat Al-Izzah yang menyaksikan acara ngabuburit sore hari ini, untuk kita membantu menjaga, menguatkan imunitas tubuh anak saat menjalankan atau belajar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Untuk kesempatan yang pertama, sebagai pengantar dari bincang-bincang kita sore hari ini, saya langsung persilahkan Dr. Roni untuk menyampaikan, Dok, mungkin pengantar ya, Dok ya, dari tema kita sore hari ini. Tafadol, Dok, dipersilakan, Dokter. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, khususnya ayah dan bunda, kesempatan kali ini kita coba membahas mengenai kesehatan dari sisi mana dua sesi sebelumnya sudah jelaskan tadi. Kita bahas mengenai sesi kesehatan rohaninya. Sekarang kita coba membahas bagaimana sih tips menjaga kebugaran kesehatan, khususnya bagi anak ayah bunda sekalian yang lagi proses belajar berpuasa. Walaupun sekarang udah Ramadan ke-17, sudah hampir selesai ya, lebih dari setengahnya, tapi saya kira tidak ada masalah, bisa menjadi masukan ke depannya untuk memperbaiki lagi puasa yang sudah dijalani oleh anak-anak kita selama Ramadan kali ini. Seperti itu. Ya. Jadi untuk sahabat Al-Izzah, kita sambil coba ngobrol-ngobrol dengan dokter. Hari ini
boleh mengajukan pertanyaannya di live chat akun YouTube Masjid Al-Izzah Cikampek sambil menyaksikan acara ngabuburit ini berlangsung. Boleh disampaikan pertanyaannya via live chat di akun YouTube Masjid Al-Izzah Cikampek. Dok, memang ini sekarang kita udah lewat pertengahan nih dok ya. Ya. Dan tapi tidak apa-apa ya dok ya. Bukan berarti terlambat juga, tapi ini kita bisa mengoptimalkan sisa 13 hari berikutnya. Dok, mungkin ini pertanyaan awam saja nih dok, dari kami ya, dari saya gitu. Juga ada orang tua yang masih khawatir ya gitu, ketika anak-anak berpuasa, apakah ini sebetulnya secara kesehatan membahayakan dok sebetulnya? Ya, terima kasih Dr. Arif. Proses puasa yang kita jalani yaitu dengan tidak memasukkan makanan maupun minuman ke dalam tubuh ya, dimana kalau di Indonesia khususnya puasa itu lebih kurang sekitar 13 jam ya. Sedangkan secara fisiologis setelah kita makan, proses kadar gula darah dipertahankan di dalam tubuh itu hanya sekitar 4 jam. Artinya setelah 4 jam kadar gula darah akan mulai menurun. Prosesnya yaitu di mana setelah kadar gula darah menurun dalam 4 jam, maka ada namanya cadangan gula darah yang ada di hepar, di hati, itu akan dibentuk sehingga memenuhi kadar gula yang ada di darah kembali. Kemudian selama proses puasa juga terjadinya metabolisme dalam tubuh kita akan diturunkan. Kapan puasa dikatakan berbahaya? Artinya kalau dalam asupan makanan minuman itu tidak ada dalam tubuh kita, proses akan membahayakan apabila berjalan Dokter menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada bahayanya bagi anak-anak kita untuk belajar berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebetulnya apakah manfaat bagi anak-anak juga sama dok, seperti halnya manfaat berpuasa bagi orang dewasa dok? Sisi manfaatnya dok. ya, secara umum manfaatnya hampir sama ya, hampir sama. Contohnya biasanya dengan berpuasa itu bisa menjaga tubuh agar tetap fit ya. Kok bisa ya? Kan pada saat puasa sebenarnya nggak ada yang masuk, kok bisa tetap fit? Iya. Tadi poin pertama disebutkan walaupun pada saat puasa tubuh akan mengkompensasi, proses metabolisme tubuh kita akan melambat. Akan tetapi kerja insulin ini fungsinya untuk memasukkan gula darah ke dalam sel yang selanjutnya di metabolisme. Nah, kerja insulin ini akan lebih efektif pada saat kita berpuasa. Otomatis walaupun masukan gula darah, kadar gula darah mulai berkurang, tetapi karena kerja insulin efektif, makanya proses metabolisme kita sedang dihadapkan juga dengan ujian
wabah COVID-19. Jadi kalau tadi ada satu poin yang dokter sampaikan bahwa ibadah puasa itu bisa meningkatkan kerja sistem imun, ini mungkin bisa jadi suatu hipotesis mungkin yang harus diteliti lebih lanjut dok ya. Iya, benar. Bagaimana, apalagi ini pas banget nih sedang bulan Ramadan, jadi mungkin kalau ada peneliti yang tertarik ini bisa juga meneliti bagaimana dampak ibadah puasa Ramadan nih khususnya eh, penyebaran infeksi COVID, katakan seperti itu, mungkin ini bisa juga menjadi bahan penelitian selanjutnya nih dok. Dan juga jangan khawatir juga bagi dewasa maupun bagi anak-anak yang sedang belajar berpuasa, ternyata ini bisa menjadi salah satu benteng imun ya dok ya bagi kita, asalkan memang puasanya dilakukan dengan cara Lebih lancar ya. Hal yang penting lagi yaitu coba berikan varian makanan, baik itu rasa maupun bahan dasarnya yang bervariatif, sehingga kebosanan anak untuk sahur khususnya itu bisa teratasi. Biasanya sih memang anak untuk sahur untuk tahap-tahap awal bagi mereka sangat membosankan ya, khususnya kan susah bangun, itu yang paling menjadi perhatian. Tapi biasanya itu untuk awal-awal hari saja ya, 1-2 hari awal ya, ataupun paling lama seminggu. Nanti untuk berikutnya, insya Allah bertahap anaknya akan lebih terbiasa dan sahurnya lebih mudah lagi. baik dokter. Kalau tadi lebih ke makanan pokok nih kan, kalau bulan Ramadan tuh waktu makan kita tuh jadi lebih pendek ya dok ya, hanya dari maghrib sampai waktu sahur dok. Terus sudah kepotong waktu tidur juga. Nah ini anak-anak juga kan kadang suka pengen ngemil dok. Gitu. Nah bagaimana nih kita dok strategi ayah bunda nih di rumah untuk mengatur cemilannya tuh, kadang kan kalau cemilan dari sisi nilai gizinya mungkin tidak lengkap ya dok ya, lebih banyak berkarbohidrat tinggi kayak gitu ya. Bagaimana cara kita nih strateginya dok untuk cemilan buat anak-anak dok di saat belajar berpuasa ini dok? Mengaturnya seperti apa supaya tidak mengganggu makanan pokoknya dok? Ya, khususnya mungkin cemilan setelah berbuka ya. Ya, sekali lagi berikan cemilan yang bisa awal berbuka itu kita berikan ya, berikan yang manis-manis. Nah, anak-anak biasanya suka yang manis-manis tuh. Ya. Ya, bisa diberikan pada saat awal-awal berbuka sehingga setelah tarawih, setelah sholat maghrib mungkin baru kita bisa berikan makanan pokoknya. Ya. Intinya ya fleksibel saja untuk memberikan. Yang penting energi tadi, nutrisi tadi dapat tercukupi dengan baik. Oh, iya. Nah, baik dok, kemudian berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang nih dok, walaupun memang secara manfaat, insya Allah ibadah saum Ramadan ini bisa membantu meningkatkan imun, termasuk anak-anak. Sebetulnya dengan kondisi yang khusus seperti ini, harus dibatasi gitu dok, apakah masih dibolehkan anak-anak kita untuk tetap ikut belajar berpuasa atau gimana dok? Ya kondisi seperti ini ya insya Allah sih nggak begitu masalah ya. Intinya tetap pastikan buah hati kita anak-anak ayah bunda sekalian dalam kondisi sehat ya. Kemudian berat badannya juga dalam kondisi baik. Ya, dengan pemberian nutrisi yang optimal ya, yang seimbang pada saat sahur dan berbuka, kemudian pemberian cairan yang tercukupi, insya Allah sih tidak ada masalah ya. Kemudian juga patuhin ya program yang sekarang lagi kita dengungkan, yaitu menjaga jarak ya, menjaga kebersihan dan
Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering disampaikan orang tua ya. Perlu nggak multivitamin ya? Intinya multivitamin tadi untuk memberi asupan dari segi vitamin dan mineralnya ya. Apabila asupan makanan tadi sudah tercukupi, komposisi sudah tepat, variasinya sudah lengkap, tidak diperlukan lagi multivitamin untuk anak-anak kita. Pastikan memang pemberian makanannya harus seimbang ya, tidak terlalu banyak karbo atau sebaliknya tidak terlalu banyak protein maupun lemaknya. Insya Allah apabila pemberian tadi sudah seimbang,